Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Halo, selamat pagi semua. Kurang kenceng suaranya. Selamat pagi semua. Ya adik-adik, siap untuk memuji Tuhan gak pada pagi hari ini? Kalau udah siap, yuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan segenap hati kita. Sebab ada kuasa di dalam pujian kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Ada kuasa di dalam pujian. Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi yuk kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita undang kuasa Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama katakan, ada kuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat.
Ya adik-adik, kita satukan hati kita. Kita mau mengucap syukur karena kuasa Tuhan sudah dinyatakan di dalam hidup kita setiap hari. Pemeliharaannya Tuhan berikan sehingga kita masih ada sampai hari ini. Kita nyanyikan bersama, Ku Tahu Bapa Pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku rindu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku rindu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku rindu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku rindu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku rindu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku rindu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku rindu Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Ya adik-adik, bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu baik bagi setiap kami Tuhan.
kuasa pemeliharaanmu Tuhan selalu menjaga kami, sehingga kami masih ada sampai pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendoakan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami undang Roh Kudus, kami undang kuasa-Mu ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya melalui ibadah ini kami akan mendapatkan berkat yang begitu besar Tuhan, yang berasal hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik percayakan bahwa kita memiliki Tuhan yang baik, amin. Kita memiliki Tuhan yang besar, yang kuasanya besar dan perkasa. Kalau begitu adik-adik harus sama-sama dengan kakak nyanyikan bersama yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, apalagi sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin adik-adik. Allah kita besar, amin. Silahkan duduk. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngumumin dulu. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikannya dengan cara ditransfer melalui rekening bank yang sekarang tertera di layar adik-adik sekalian, atau yang nanti ada di akhir ibadah. Selamat memberikan persembahan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak juga mengundang adik-adik untuk ikutan yuk di acara Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik di situ bisa membahas firman Tuhan, bisa memuji Tuhan, bermain bersama-sama. Oleh karena itu jangan lupa untuk ikutan dan ajak juga teman-teman adik-adik, saudara adik-adik untuk ikutan Zoom Santai Bersama Kata. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu ikutan ibadah kata kebaktian anak Tabernakel Kasih, baik itu secara online yaitu melalui YouTube channel Tabernakel Kasih atau melalui onsite. Kita juga sudah mulai onsite setiap minggu di Jalan Cimanuk nomor 15 Vio Hotel setiap jam 8 pagi.
Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hati adik-adik, kita fokuskan pikiran kita. Sebelum itu, mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari bangkit berdiri. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu menuntun kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang ingin mendengarkan, ingin fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan,
kami buka hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap ucapannya, setiap apa yang dikatakannya. Biar apapun yang dikatakannya itu berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Nah, sudah siap semuanya untuk dengerin firman Tuhan? Oh, pasti sudah siap semuanya. Kak Ina bisa lihat di sini semuanya sudah siapin Alkitab, semuanya sudah siapin alat tulis, semuanya juga sudah siap dengerin firman Tuhan dengan duduk, dengan menyiapkan telinganya, dengan menyiapkan hatinya. Pintar semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kuasa Tuhan. Kuasa itu apa sih? Kuasa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau kekuatan. Nah, kalau kuasa itu adalah kuasa Tuhan, berarti itu adalah kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk melakukan sesuatu atau kekuatan Tuhan. Nah, kuasa Tuhan ini bentuknya bisa macam-macam. Coba kalian sebutkan, bentuk kuasa Tuhan itu apa ya? Oh, bisa berkat. Betul. Bisa penyertaan. Betul. Bisa perlindungan. Iya, betul. Bisa juga hikmat atau juga bisa mujizat. Nah, ayatnya ada nggak kalau itu adalah bentuk dari kuasa Tuhan? Kak Ina ajak kalian untuk membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita mau baca di sana. Ini adalah bentuk dari kuasa Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini adalah Mazmur Daud. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang tadi kita baca. Ini adalah bentuk kuasa Tuhan. Bentuknya bisa berupa berkat seperti yang ditulis di ayat 1 sampai 3 tadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini adalah berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang memberkati kita, kemampuan Tuhan yang memberkati anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Dia yang menjadi gembala kita. Kita tidak akan kekurangan satu apapun. Apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakaian, masa depan, untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, dan untuk roh kita. Semua Tuhan menyediakan berkatnya komplit. Kuasa Tuhan itu komplit. Berkat untuk jasmani, untuk rohani, untuk tubuh, untuk jiwa, dan untuk roh.
Ini adalah satu bentuk kuasa Tuhan, yaitu berkat. Yang kedua adalah penyertaan. Menjadi seorang Kristen bukan berarti kita bebas dari masalah. Kita akan juga sama menghadapi masalah. Bedanya adalah kalau orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita disertai, kita ditemenin oleh Allah, oleh Tuhan yang adalah gembala yang baik. Jadi ada penyertaan Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi ada gada, ada tongkat Tuhan, dan ada Tuhan sendiri menyertai ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, ketika kita menghadapi masalah. Ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Itu adalah juga kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan ketika kita percaya pada kuasa Tuhan. Yang pertama berkat, yang kedua penyertaan. Yang ketiga, bentuk kuasa Tuhan adalah perlindungan. Kita dilindungi dari segala macam hal buruk yang ada di sekeliling kita, yang harusnya mengganggu kehidupan kita, tapi kita tidak terganggu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tetapi ada perlindungan Tuhan yang melindungi, menjagai kehidupan anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Perlindungan itu seperti apa? Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Bayangkan ketika kita misalnya berperang, ada di medan perang, musuh ada di luar tenda. Kita bisa tetap makan dengan nyaman. Meskipun ada musuh yang mengintai, meskipun ada kuasa kegelapan yang mengintai kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan memberikan perlindungan. Perlindungan baik bagi jasmani maupun bagi rohani. Gambarannya adalah di sini hidangan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya baik jasmani maupun rohani, Tuhan yang melindungi, kuasa Tuhan yang melindungi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah bentuk kuasa Tuhan bagi anak-anak yang percaya. Ingat ya, percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, bentuk kuasa Tuhan itu adalah hikmat atau mujizat. Di ayat 6 dari Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah kuasa Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat dan mujizat. Mujizat yang paling besar dalam kehidupan kita yang dilakukan oleh kuasa Tuhan adalah dengan memindahkan kita yang harusnya masuk ke dalam neraka, memindahkannya ke sorga. Ini adalah kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan, yaitu sorga. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah mujizat yang adalah kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu bentuknya bisa berkat, bisa penyertaan, perlindungan, hikmat, dan mujizat. Setiap kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia ada tujuannya. Dan kuasa ini mau Yesus berikan kepada kita. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu Tuhan mau berikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, kita baca kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada manusia sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang tadi kita baca, kuasa Tuhan itu juga diberikan kepada kita manusia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, dan Roh Kudus Tuhan turun ke atas kita, kuasa itu diberikan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksinya. Tujuan kuasa ini diberikan untuk menjadi saksi, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong. Tetapi kuasa ini diberikan untuk menjadikan kita saksi atau teladan, untuk mengajak orang mengenal Allah dan kuasa-Nya, karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi, jangan lagi kita takut, jangan lagi kita khawatir akan segala hal apapun yang ada di dunia ini, yang memang sesungguhnya menakutkan bagi kita manusia. Karena kuasa Tuhan ada tinggal di dalam hidup kita jika kita tetap percaya dan memiliki kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut lagi, karena kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita takut akan masa depan kita, ingat, kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, ada berkat Tuhan. Kita takut dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, ulangan lah, takut gak naik kelas lah, takut sama kakak kelas lah. Apapun juga, ingat, kita punya penyertaan Tuhan. Kita takut akan segala kuasa kegelapan, kita takut akan kuasa setan iblis yang mengganggu kehidupan kita, keluarga kita. Ingat, kita punya kuasa Tuhan yang melindungi. Kita takut dalam berkata-kata, kita takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Ingat, kita punya kuasa Tuhan dalam wujud hikmat. Tapi semua kuasa itu, semua berkat itu, semua perlindungan, penyertaan, hikmat dan mujizat yang kita alami, itu bukan untuk kesombongan, itu untuk menjadikan kita saksi Tuhan, teladan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita sudah menerima keselamatan, dan kita mau mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk percaya juga kepada Tuhan. Dan Tuhan yang adalah kekuatan dan perisai kita, kita percaya Tuhan yang selalu memberikan kuasanya kepada kita untuk menjadikan kita saksi melalui Roh Kudus-Nya. Nah, itulah kuasa Tuhan. Kita sudah mengenal bentuk dari kuasa Tuhan, dan kita juga percaya bahwa kuasa Tuhan itu sudah kita terima ketika kita percaya kepada Allah melalui Roh Kudus-Nya. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalannya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang kuasa Tuhan, bentuk dari kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, seperti pesan yang sudah Tuhan berikan kepada kami ketika Tuhan memberikan kuasa itu kepada kami. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami menjadi saksi, untuk kami mengajak orang-orang lain yang belum mengenal Allah menjadi kenal dengan Allah oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan, untuk berkat, untuk perlindungan dan untuk hikmat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima
adik-adik.